Halo, jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Di acara pemuritan hari ini kita sudah sampai di kisah para rasul 16, Paulus dan Silas di dalam penjara. Paulus dan Silas di dalam penjara. Seseorang di Filipi menangkap Saulus yang juga dikenal dengan nama Paulus dan Silas. Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. Seorang penjaga ditugaskan menjaga mereka baik-baik. Ia menaruh mereka di penjara paling dalam. Ia membelenggu kaki mereka sehingga tidak dapat melarikan diri. Kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Penjaga mendengar mereka bernyanyi. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat. Pondasi penjara terguncang, semua pintu terbuka. Tiap rantai terlepas. Penjaga penjara itu terbangun. Ia melihat pintu-pintu penjara telah terbuka. Ia mengambil pedangnya untuk bunuh diri. Ia kira semua tahanan melarikan diri. "Jangan celakai dirimu," teriak Paulus. "Kami semua di sini." Penjaga penjara itu panik, gemetar ketakutan. Ia tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Lalu dia membawa Paulus dan Silas keluar. Ia bertanya, "Tuan, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Penjaga penjara dan seisi rumahnya segera dibaptis. Dia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Ia menyediakan makanan untuk mereka. Ia dan keluarganya itu dipenuhi oleh sukacita. Mereka telah menjadi orang yang percaya kepada Allah. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapaknya. Sampai pada akhirnya ia masuk ke Yerusalem. Ia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi ia tanggung semuanya di pundaknya. Ia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Ia mati di kayu salib, dikubur. 3 hari kemudian ia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas, dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus kita adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa harus bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke dalam surga dalam nama Kristus. Sudah dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, yang dia lakukan di awal itu. Ayo jangan lupa, makanya kamu tuh bolong-bolong terus belajar ya. Kamu udah bilang manusia tuh cenderung melupakan yang namanya Injil. Makanya ada satu tokoh reformasi namanya Martin Luther kalau nggak salah. Injil itu harus diberitakan setiap hari karena manusia cenderung lupa. Dan tadi terakhir apa? Kebangkitan Kristus adalah lambang kemenangan bagi orang berdosa. Ketika kita orang berdosa bertobat dan percaya, maka kita akan diselamatkan. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini. Ya, panggilan Injil. Bertobat dan percaya. Ya, kita masih belajar tentang Paulus. Kemarin kita belajar bahwa Paulus ini tokoh yang luar biasa, hebat yang di dalam Alkitab, ya. Bahkan di Perjanjian Baru dia menulis sangat banyak, lebih banyak dari
rasul-rasul lainnya. Tapi selalu Papi bilang bahwa nggak ada orang hebat di dalam Alkitab tuh, nggak ada. Bahkan seorang Paulus pun dia orang pinter, Farisi, seorang pelajar, tahu tentang agama, doktrin-doktrin mungkin dia semua tahu, pinter, kelihatannya hebat. Tapi apa yang dia lakukan tuh ternyata kebodohan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi makanya Bapak bilang nggak ada orang pinter di kita, nggak ada orang hebat di dalam Alkitab kita ini. Yang ada tuh hanya Tuhan yang hebat yang memakai mereka. Kalau Tuhan nggak pakai mereka, apa yang mereka lakukan tuh hanya kebodohan. Paulus sendiri yang ngomong, apa yang mereka lakukan tuh kebodohan. Gitu. Ya. Karena Paulus dipakai Tuhan, diubahkan, baru dia ngerti, dia bisa melakukan semuanya dalam kebenaran. Dan ketika dia bertobat menjadi Kristen, juga Papi pernah ajarin bahwa mungkin dia nggak, seumur hidupnya dia nggak pernah mendapatkan benefit dari menjadi seorang Kristen seperti yang diajarkan di zaman sekarang, bahwa jadi orang Kristen pasti diberkati, pasti kaya, pasti sehat. Ya, kalau kamu nggak diberkati, kamu nggak kaya, kamu nggak sehat, pasti ada yang salah dengan rohanimu. Ya, kita lihat Paulus. Kalau kita baca di 2 Korintus 11 ayat 23, Paulus mengatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, penyamun, pihak orang-orang Yahudi, pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bahaya tok hidupnya semenjak dia menjadi Kristen, semenjak dia keliling memberitakan Injil. Beda dengan apa yang diajarkan sekarang. Apalagi sekarang ada yang mengajarkan, oh kalau rasul-rasul dulu memang susah payah, hidupnya susah, memberitakan Injil susah. Jadi sekarang giliran kita untuk menikmati jerih payah mereka dengan happy-happy, dengan enak-enak. Itu ajaran goblok. Kalau kamu ketemu ajaran seperti itu, ditinggalkan saja, ojo diterusin. Ya, karena kita lihat contohnya nggak ada rasul-rasul yang kaya di perjanjian lama pun, nggak ada nabi-nabi yang kaya, nggak ada orang-orang Lewi yang kaya yang melayani Tuhan tuh nggak ada, semua nggak ada yang kaya. Ya. Nah, sampai akhirnya nih kisah di cerita ini, Paulus dipenjara dengan Silas. Ya, terus mereka dipenjara, ya kan, tadi kan Papi udah bacain dong. Ya. Nah, lebih sering di dalam penjara. Paulus ini selama jadi Kristen malah lebih sering di penjara daripada dia senang-senang di luar gitu. Nah, ini dia di penjara nih sama Silas. Terus kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Penjaga mendengar mereka bernyanyi. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang amat dahsyat. Pondasi penjara terguncang, semua pintu terbuka, tiap rantai terlepas gara-gara dia lagi berdoa dan memuji. Tiba-tiba gempa bumi dan terlepas. Tapi ingat, ya, ini bukan hukum, ini bukan suatu pola. Bukan kita harus memuji, berdoa, dan menyembah terus supaya masalah kita roboh, hancur, supaya halangan-halangan kita dihancurkan terus kita harus memuji, berdoa, enggak gitu. Jadi ini bukan suatu hukum yang harus dikerjakan. Ini sifatnya cerita, sejarah di zaman Paulus.
apapun yang bersifat cerita atau sejarah nggak bisa dijadikan hukum, nggak bisa dijadikan rumus, ngerti? Untuk mengikuti mereka, mendapatkan apa yang mereka dapatkan, itu nggak bisa dijadikan rumus, gitu. Karena kalau seperti itu jadi kacau semua kekristenan. Karena hampir semua isi Alkitab ini cerita, sejarah. Jadi, kecuali Alkitab mencatat dan menjadikan itu suatu rumus, mungkin bisa kita ikutin. Alkitab mencatat menjadikan itu suatu janji dari Tuhan, mungkin bisa kita ikuti dan itu pasti terjadi kalau itu memang janji dari Tuhan. Kalau ini hanya sebuah cerita, nggak bisa diikuti, ya. Kalau ada yang ngajarin kamu kayak gitu, itu anggap aja orang goblok, orang nggak pernah belajar, ya. Nah, terus penjaga ya ngelihat mereka lepas mau bunuh diri, ya, karena memang dulu hukuman penjaga kalau dia jaga penjara, tahanan lepas, dia pasti akan dihukum pancung sama rajanya. Makanya dia pengen bunuh diri. Terus dicegah, ya, jangan celakai dirimu, kata Paulus dan Silas. Penjaga penjara itu panik, gemetar ketakutan, dia tersungkur di depan Paulus dan Silas, lalu dia membawa Paulus dan Silas keluar. Dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat? Ini ngerti nih. Makanya mungkin kejadian luar biasa ajaib tadi tuh yang gempa bumi itu mungkin hanya untuk mempertobatkan orang ini dan keluarganya dan seluruh keluarganya. Kak Papi pernah ajarin bahwa dulu memang sering terjadi hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang mukjizat. Untuk apa? Untuk menarik orang. Karena kekristenan itu waktu itu masih baru, jadi perlu hal-hal mukjizat untuk menarik orang-orang yang nggak punya iman, yang tidak beriman, supaya mereka menjadi percaya. Beda sama sekarang, kekristenan sudah tua. Yang kita butuhkan sekarang itu edukasi, mengerti Injil dengan benar, lengkap, dengan benar, lengkap, Alkitabiah, memberitakan dengan cara yang benar, ya. Itu yang dibutuhkan kekristenan zaman sekarang. Penginjil yang bisa memberitakan Injil dengan benar, bukan malah ngebohongin jemaat, ya. Apa yang harus aku lakukan, kata si penjaga penjara. Paulus bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu engkau dan si rumahmu akan selamat. Ini bukan mengajarkan satu orang percaya terus tiba-tiba si rumah selamat, enggak. Satu orang itu mesti percaya, si isi rumahnya juga mesti percaya, mesti ikut untuk percaya supaya semuanya diselamatkan. Ya, jadi ini disebut panggilan Injil. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dulu pernah ngomong, ya, di Markus Markus berapa itu? Oh, nggak salah itu Markus. Ini ya, Markus 1 ayat 15, ayat 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sama seperti apa yang Paulus katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tentu aja dia harus bertobat. Panggilan Injil itu harus bertobat dan percaya kepada Injil atau Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ngomong Injil, kita pasti ngomong apa yang Yesus lakukan untuk dunia ini, untuk orang yang percaya, ya. Jadi ini panggilan Injil. Bapak mau jelasin bahwa di dalam kekristenan itu ada yang namanya panggilan, ada yang namanya pemilihan. Pemilihan kita sebagai orang yang ditentukan selamat, sebagai orang yang ditentukan menjadi anak, diadopsi oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, diselamatkan. Itu semua sudah dipilih Tuhan.
dari waktu dia merencanakan segala sesuatu sebelum bumi dan langit diciptakan, sebelum Tuhan menciptakan segalanya, dia merencanakan semuanya, dia rencanakan dalam sekejap, karena dia Allah yang sempurna. Sampai orang-orang pilihan pun dia sudah pilih. Ini selamat, ini binasa. Dari sebelum semua dia ciptakan. Dari sebelum kita lahir, dari sebelum kita melakukan apa-apa, manusia itu sudah dipilih. Dari sebelum dia berbuat baik atau dia berbuat jahat, manusia sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, ini doktrin nanti. Ini hanya dasar, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Ngerti toh kamu pemilihan ini? Ya, ada yang dipilih untuk selamat, ada yang dipilih untuk binasa, ada yang dipilih jadi binatang, ada yang dipilih jadi manusia, ada yang dipilih jadi ikan atau macam-macam. Ya, ada yang dipilih jadi malaikat. Kalau orang bisa menolak, mana mungkin sih Tuhan memilih satu diselamatkan, satu dibinasakan? Ya sama. Kalau orang tersebut nggak percaya atau menolak, mestinya dia juga mikir, kenapa kamu dipilih jadi manusia, ada yang dipilih jadi binatang? Apa itu adil? Kalau kita ngomong adil, nggak bisa. Karena ini semua adalah kehendak Tuhan. Ya, di Roma 9 dijelaskan bahwa Tuhan bisa berbuat apapun menurut kemurahan hati dia, menurut keadilan dia. Jadi kita nggak bisa ngerti ini semua sudah rencana Tuhan, sudah terjadi dari pihak Tuhan. Tuhan yang menentukan semuanya. Gitu. Kalau kita mau protes, loh kenapa dia dipilih selamat, kenapa dia dipilih binasa? Nggak bisa protes, sama seperti kita nggak bisa protes kenapa kita dilahirkan sebagai manusia atau sebagai binatang atau sebagai orang miskin atau sebagai orang kaya. Kita nggak bisa protes, semuanya sudah rencana Tuhan, sudah kehendak Tuhan. Cuman kita kan nggak tahu apakah si A ini dilahirkan ditentukan selamat atau si B ditentukan binasa, kita nggak tahu. Paling-paling kita hanya bisa tahu diri kita sendiri ini ditentukan selamat atau binasa. Apa kita ini punya iman sejati atau enggak? Apa kita ini anak Allah atau bukan? Kita hanya bisa tahu itu. Ya bisa tahunya kita buka Alkitab, kita bandingkan kehidupan kita dengan Alkitab. Setelah kita dikaruniakan iman. Jadi ada pemilihan dan panggilan. Pemilihan ditentukan sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, diciptakan. Nah, ketika kita dipilih, suatu hari nanti Tuhan akan bekerja melahirbarukan kita, mempertobatkan kita. Ya, ketika kita dilahirbarukan, itu di situ kita sudah diselamatkan. Ya, mungkin kamu dilahir gak kenal Tuhan, terus hidup dalam dosa, suatu hari tiba-tiba kamu dilahirbarukan. Papi sudah menjelaskan apa itu lahir baru. Ya, sudah pernah toh dilahirbarukan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, semua terjadi di alam bawah sadar kita. Lahir baru itu di alam bawah sadar kita, nggak tahu kita. Ya. Tiba-tiba kamu diubahkan, diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, Yeskiel 11 dan Yeskiel 36. Dilahirbarukan. Nah, dari waktu itu, ya, nggak tahu waktunya berapa lama, jenjang waktunya berapa lama, mungkin kamu akan mendengar Injil, atau mungkin 1 menit sebelum kamu mendengar Injil, atau 1 jam sebelum kamu mendengar Injil kelahiran baru kamu, tiba-tiba kamu mendengar Injil yang diberitakan dengan benar, komplit, Alkitabiah, ya, ataupun diberitakan secara proses. Itu kita nggak tahu, itu semua beda-beda, semua orang pasti beda-beda. Nah, disitulah kamu bisa menerima, kamu bisa menanggapi Injil, kamu bisa menerima, bisa menjadi iman. Itu semua anugerah dari Tuhan. Disitulah panggilan Injil itu. Jadi ada pemilihan, nanti kamu dilahirbarukan, nanti kamu akan mendengar panggilan Injil. Bertobatlah dan percayalah pada
Injil. Banyak orang bilang disitulah kamu diselamatkan. Tapi kalau papi bilang, menurut papi, ketika kamu dilahirbarukan, itu kamu sudah diselamatkan. Nah, keselamatan kamu itu dinyatakan, ditandai dengan ketika kamu mendengar panggilan Injil, kamu bertobat dan percaya. Disitulah kamu berasa kamu punya iman. Makanya orang bilang kebanyakan, oh ketika kita bertobat dan percaya, disitulah kita diselamatkan. Tapi kalau kamu bilang itu hanya apa ya? Kamu diselamatkan tuh di lahir baru. Ketika kamu dilahirbarukan, kamu diselamatkan tanpa terjadi apa kamu ketahui, tanpa kamu punya andil apapun. Di situ kamu sudah diselamatkan. Tapi ketika kamu membuat tanda, ya, dengan bertobat, kamu menanggapi panggilan Tuhan dengan bertobat, panggilan Injil dengan bertobat dan percaya. Di situ kamu merasa punya iman dan diselamatkan. Itu semua anugerah. Tapi ketika kamu bertobat dan percaya, itu kan kamu menanggapi. Kamu mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya. Nah, kalau kamu ngomong di situ, orang diselamatkan di situ, diletakkan di situ, itu berarti menjadi sinergisme. Ya, ngerti nggak? Berarti kamu punya satu usaha, kamu punya satu keputusan. Sedangkan keselamatan itu sepenuhnya adalah pekerjaan Tuhan. Jadi papi bilang keselamatan itu ada di lahir baru, bukan ketika kita menanggapi panggilan Injil. Makanya orang yang dilahirkan baru sama Tuhan Allah Roh Kudus itu pasti akan menanggapi panggilan Injil. Karena semua orang itu lahir dalam keadaan mati rohani dan membenci Allah. Kalau kamu nggak dilahirbarukan dulu, kamu nggak akan bisa menanggapi Injil yang diberitakan. Kamu nggak akan bisa menanggapi panggilan Injil. Nggak mungkin, karena kamu masih mati rohani. Ngerti? Kira-kira ngerti ya? Ya, Alkitab ngomong ketika kamu percaya kamu diselamatkan. Memang betul. Tapi percaya itu, iman itu adalah buah dari lahir baru. Ngerti? Jadi kalau kamu sudah dilahirbarukan, kamu pasti akan menanggapi panggilan Injil itu. Ya nggak masalah kamu di situ diselamatkan, ya oke. Karena di situ kelihatan, gitu. Ya. Dan di sini kalau kita Alkitab ya, kekristenan mengajarkan keselamatan kita hanya melalui iman, percaya, tanpa perbuatan baik. Ya, jadi karena memang tertulis di Alkitab bahwa keselamatan kita hanya karena percaya. Nah, tapi kan semuanya perlu dibuktikan. Iman kamu yang sejati itu harus dibuktikan, karena di dalam Alkitab pun tertulis, Yesus pernah ngomong, kamu akan menilai mereka dari buahnya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada ayat-ayat seperti, walaupun ketika kamu percaya, kamu bisa dibilang ya, kamu percaya, kamu selamat. Tapi kan mesti dibuktikan, apakah kepercayaan kamu itu benar-benar percaya, benar-benar ada di dalam pengetahuan, di dalam hati kamu, dan di dalam tindakan kamu. Apakah iman kamu tuh seperti itu? Iman itu ada di dalam pengetahuan, hati, dan tindakan. Itu semua tiga hal itu harus berjalan bersama, berjalan jadi satu, beriringan, harus sinkron. Ngerti? Ini tambah susah pelajaran kita ini. Ya, nggak semua orang ngerti ini loh. Papi kasih tahu kamu. Ya, nanti kita akan ulang-ulang terus tentang iman, tentang keselamatan, tentang lahir baru. Nggak semua orang, ini pelajaran yang sudah ditinggalkan di dalam kekristenan. Karena memang rada susah. Jadi kalau kamu nggak ngerti ini, kayak buat kamu keselamatan itu hanyalah hal yang murahan. Iman itu buat kita hanya hal murahan kalau kita nggak mempelajari kekristenan sampai dalam. Ngerti? Hanya percaya toh. Percaya itu apa nggak tahu. Ya kan? Hanya ngerti Injil, taunya Yesus mati udah gitu doang, nggak tahu lagi yang lain-lain. Jadi semuanya jadi murahan. Apa yang Yesus kerjakan buat kita tuh jadi nggak ada harganya, murahan, karena kita nggak pernah mempelajari itu secara dalam. Kita nggak pernah bongkar otak kita, nge-push otak kita untuk belajar secara dalam. Ngerti?
Tapi kenapa kalau kamu belajar matematika, belajar pelajaran sekolah, kamu bisa sampai stres, muter otak kamu. Tapi kalau belajar Alkitab, kamu nggak mau gitu. Banyak manusia tuh nggak mau sampai muter otak. Tapi kalau kerja, bisnis sampai muter otak. Sampai kelihatan bisnis itu jadi mahal. Tapi kalau Alkitab, ya gitu toh. Udah capek kerja, hidup susah, masa mesti susah-susahan lagi belajar Alkitab? Nah itu kan aneh gitu. Jadi murahan, Alkitab ini jadi murahan. Kerohanian itu jadi murahan sekarang. Ya, makanya pengen kita mikir, ya, secara dalam tentang Kristenan. Jadi kamu tahu nanti bahwa yang Yesus kerjakan ini buat kita bukan murahan. Yang kamu Alkitab yang kamu tahu ini bukan murahan. Malah nanti suatu saat pemikiran kamu berubah. Kamu nggak ikut Tuhan bukan cuma untuk masuk surga dan diselamatkan, bukan. Itu hanya cupu sebenarnya. Ikut Tuhan supaya diselamatkan dan masuk surga itu sebenarnya cupu. Tapi itu Injil gitu. Ya, sampai kamu bisa berubah itu. Nah, nanti kerohanian kamu tambah dalam ya. Suatu hari kamu akan ngerti bahwa ikut Tuhan itu sebenarnya bukan urusan keselamatan surga, tapi memang dia Tuhan, memang dia Allah. Dia pencipta kita, pemilik kita, pencipta langit dan bumi. Dia memang layak, patut untuk kita ikuti. Walaupun kita ini nggak diselamatkan, walaupun kita suatu hari nanti dimasukin ke neraka, kita tetap harus ikuti dia. Karena dia memang Allah. Dia pencipta langit dan bumi, sempurna. Memang harus, dia layak dan pantas untuk kita ikuti. Karena dia memang pemilik kita. Itu. Jadi kita nggak usah mikir selamat dan surga lagi. Nanti kamu akan ngerti itu kalau kamu belajar terus, ya. Oke. Waktu yang sudah 27 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.